dalam dulu, sih. Mau ada yang dibicarakan atau bagaimana? Gak apa-apa ya. Ada yang mau ngomong dulu? Pagi-pagi minum kopi. Dia ada tentang banget dengan waktu. Kalau kita ya sewajarnya saja lah ya. Aja nggak usah jadi terlalu tergesa-gesa juga. Jadi kaku. Santai aja, wawas aja. Mungkin kan ada beberapa yang, aduh ini waktu gimana, kalau kita mah santai aja lah ya. Penting substansi ya. Betul. Ya meskipun ekspor, tapi tetap juga kita jangan terlalu kemana-mana juga ya kan ya. Tetap fokus yang mengurangi improv itu kan, kurangi banget improv di modul PPA sama PKPU ya, karena dia udah established, udah populer lah bahasanya. Sudah asesor di angkatan 21 itu kebetulan dibincang oleh dengan siapa rekan ini. Cukup, nggak ada yang mau dibahas lagi, kita bisa main yuk. Yuk, udah kan? Dari mana ini Bu yang pasang, siapa Bu? Pendampingnya? Yang pasang pendampingnya. Oh, di kalung-kalung akan. Iya betul, betul. Ini bagus Bu, keren pendampingnya. Nggak salah kan? Iya. Teh Romla, Teh Mariam, Teh Yati. Teh Star ini panggilannya siapa? Ini aja, ada kembar Star Bu. Oh, Ada yang kembar. oh kembar. Iya. Oh iya. Keren. Ada Mbak Tarini sama Mbak Tarina. Oke. Saya hidungnya sebapak. Hanya kebetulan namanya sama ya Bu ya. Ya. Ma Aci. Oh bukan Ma Ici. Kalau di Bandung ada Ma Ici Bu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semuanya kabarnya gimana? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Sehat. Bangun pagi jam berapa tadi? Barangkali kehadiran kami jadi biasa tadinya bangun jam 5 jadi jam 3 pagi, enggak? Masa? Biasa subuh ya Bu ya. Setengah 5. Ibu mah yang enggak. Jam 5. Bangun jam. Oh iya, ini yang masak-masaknya siapa? Ibu sama adik saya. Oh, mau aja. Iya. Oh, nggak keroyokan gotong royong enggak? Oh iya. Nah, Ibu kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar apa katanya ya? Pengasuhan dan pendidikan anak. Oh iya. Iya, pengasuhan dan Anak. pendidikan anak. Terus apa lagi? Kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi. Apa lagi Bu? Cara menabung. Itu cermat, meminjam dan menabung ya. Sama lagi. Tadi sudah dibahas banyak ya sama ibu dosen kita. Jadi kemarin kita sudah belajar apa aja tadi Bu? Pendidikan dan Belajar anak, mengelola keuangan. Iya, Ibu Siti ya. Cara menabungnya, menabungnya. Kesehatan dan gizi. Wah hebat semuanya, kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, nah hari ini Bu, kita akan mempelajari mengenai pencegahan dan penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, jadi anak-anak kita yang masih berusia di bawah 18 tahun itu merupakan masih disebutnya anak gitu ya, dan juga termasuk yang meskipun masih di dalam kandungan. Nah, itu dia tadi nah Bu, anak itu. Nah, anak itu juga mempunyai hak Bu ya, hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan gitu ya, harus didapatkan oleh anak itu. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang,
perlindungan, partisipasi. Merah. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Selanjutnya ya tadi kan udah dijelasin sama rekan saya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian penelantaran. Di sini saya mau tanya nih, ibu-ibu tahu nggak sih tentang penelantaran terhadap anak? Tahu? Iya. Tahu ibu? Kebalik. Kebalik tuh. Ibu Tarini, penelantaran terhadap anak itu apa, Bu? Nggak diurusin, iya benar. Ya Bu, jangan sebelum pencairan. Walaupun belum pencairan, tetap dikasih jajan. Karena haknya ya Bu ya. Jadi sewajarnya aja ngasihnya, jangan berlebihan. Iya benar. Terus, udah ada lagi? Nggak sekolah. Nggak sekolah, iya karena ada biaya. Padahal kalau PK harus sekolah ya Bu ya, karena dikasih ya. Sekarang ibu-ibu saya minta tolong buka buku pintarnya ya Bu, halaman 31. Di sini saya minta tolong ya Bu, minta bantuan. Salah satu dari ibu-ibu bisa nggak sih baca kisah Tasripin? Siapa yang mau bantu saya tolong Bu? Siti ini. Bu, Ma Aci, iya silakan. Orang katon. Tidak kelihatan. Ya Sepuh. Kisah Tasripin bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya 5 tahun. Ya. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan tas. Apa pantas nggak sih ya Bu ya? Apa dilakukan anak seusia Tasripin? Belum. Belum ya Bu ya? Kenapa Bu? Orang tuanya nggak ada. Karena orang tuanya nggak ada, jadi terpaksa anak meninggal karena bapaknya menjadi nafkah di Kalimantan ya Bu. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah sama kerabatnya? Harusnya gitu di keluarganya yang terdekat itu harusnya gimana ya? Diasuh ya, dititipkan ke Saudaranya. keluarganya atau saudaranya. Iya, jadi Ibu-ibu sudah membaca kasusnya dibacakan oleh Ibu sudah tahu ya. Jadi kasus tadi kan ceritanya tentang kisah Tasripin bocah 12 tahun yang harus menghidupi adiknya. Tadi setelah Ibu membaca kasusnya, apa aja sih kerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Belum layak. Itu Tasripin itu di situ ceritanya dia usianya 12 tahun. biasanya kalau usia 12 tahun itu usia sekolah SMP ya, kelas 1 mungkin ya. Kelas 1. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah? Kan ayahnya pergi ke Kalimantan, merantau Mengintipin sama keluarganya. Ayah kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adik, apa sih yang dilakukan ayah sebenarnya? Harus dititipin sama saudara, orang yang terdekat. Ya, secara rohani, jasmani, sosial. Dari pengertian ini jelas kalau melihat kasus dari Tasripin itu dia banyak kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya Bu ya. Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapkan kameranya Bu. Kamera. Ini kan semuanya berjumlah 10 ya Bu ya? Iya. Kita bikin kelompok, jadi berapa Bu? 5. Ini jumlahnya kan 10 ya Bu ya? Kita bikin 2 kelompok, jadi berapa jumlahnya? 5. Oke. Untuk kelompoknya apakah mau seperti ini atau mau 2? Ini aja ya? Oke, jadi Ibu Maria, Ibu Romlah, Ibu Yati, Ibu Tarini sama Ibu Sadia, berarti ini kelompok 1 ya. Kita Ibu Tarina, Ibu Ibu Mina, Ibu Siti sama Ibu Anas kelompok 2 ya. Tadi sama teman saya sudah jelaskan bahwa penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial ya. Termasuk udah dicontohkan tadi melalui kisah Tasripin. Nah,
Oke. Aduh ngenes pak. Makasih ya Bu. Ibu cari contoh tindakan penelantaran seperti apa sih yang sering terjadi di lingkungan ibu? Masing-masing kelompok akan menjelaskan ya Bu ya. Tapi tunggu menit ya waktunya aja. Ulang lagi Bu Sweetnya. Ayo ulang lagi. Berarti ibu ini yang menang ya. Oke, silakan kita pasang kamera. Oke. Sekarang ibu ya, kamera. Monggo Bu. Ibu-ibu itu ngobrol. Ayo. Contohnya siapa itu sama saya. Pulang. Padahal di rumah kan suka nggak ada siapa-siapa gitu kan, saya kan kasihan gitu. Anaknya kan masih kecil, masih balita. Masih balita. Ya 4 tahunan lah. 4 tahun, 3 tahunan. 5 tahun lebih. Ya masih balita tahunan, belum 4 tahun. Hai Bu. Halo. Hai. Tadi Ibu barusan ya sudah mendiskusikan, menjelaskan makna daripada poin-poin penelantaran anak ya. Tadi anak yang ditinggal, dibodohin sama orang tuanya nggak diurus, nggak disiapin kebutuhannya sehingga anak itu jadi terlantar. Kita nggak boleh kayak gitu Bu ya. Iya masa iya bikin enaknya bagian anaknya nggak mau ngurusin. Ya boleh kayak gitu ya. Perhatikan ya. Saya bacakan di buket ketiga, ibu-ibu bisa buka juga ya. Di buku pintar halaman 36 ya. Saya mohon izin Ibu ya, berdiri ya. Tolong diperhatikan Bu ya. Saya bacakan, ini contoh-contoh penelantaran anak. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang menelantarkan anak ya. Ini Bu. Poin pertama adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah, di sini kalau misalnya ibu-ibu memberikan makanan tapi tidak sehat, makanan tidak bergizi, itu masuk kategori penelantaran enggak? Iya. Padahal ngasih makan. Iya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Ini masuk kategori contoh dalam penelantaran. Ya. Kemudian selanjutnya poin 3, tidak pernah memberi waktu dan kesempatan bermain. Ya nggak boleh ya, karena anak-anak kita itu ada haknya, waktunya. Oke ya Bu, tadi kan ibu-ibu telah mengetahui contoh-contoh mengenai penelantaran anak ya Bu. Nah sekarang kita diskusi bersama ya Bu, cara mencegah penelantaran anak. Bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, di sini saya gitu ya Bu, dengan cara bermain gitu dengan ibu-ibu. Nanti lempar bola sambil kita berjoget ya Bu. Nah, sambil kita berjoget sambil olahraga. Nanti yang ibu-ibu yang kebagian bola ini harus menjawab ya. Oh ya, goyang Bu, ayo Bu. Yakin. Gak dimarahin. Mana ibu yang itu? Tulis di sini. Gak dimarahin. Jangan ngantuk Bu. Ayo. Bagian hebat jogetnya.
Mau bantuin aja. Kenapa kemarin kenapa? Salah. Kalau salah. Kalau salah. Gamenya Tapi nggak saya. ngapain kan? Yang kedua, dilindungi haknya. Tuh, apa haknya? Haknya kasih sayang, Terus, harus disekolahin, Ya. harus dikasih tuh makan. pintar. Tepuk tangan lu, Bu. Ya, itu diantaranya, Bu ya. Yang ketiga, disayangi ibu. Ya, yang tadi disebutin sama ibu. Kemudian dimanja. Dimanja dalam artian apa ini? Nah, dimanja juga anak juga jangan perlu dimanja. Ya, tidak bagus juga ya, Bu ya. Kecuali kita kasih pujian apabila dia melakukan hal yang baik. Nah, waktu yang lebih tepat, silakan ibu bawa buku ini nggak, Bu? Buku pintar. Buka halaman 38, Bu. Nanti kita cocokkan, Bu. Ini cara-cara yang dapat ya, Bu ya. Sudah ada, Bu. Ya. 13. Untuk poin 1 boleh nggak saya minta tolong Ibu untuk bacakan? Nanti kita bareng-bareng. So, siapa? Siapa? Dengan Ibu siapa? Ibu Maki. So, silakan Bu. Untuk poin 1 kita dengar bersama-sama, Bu ya. Karena pencegahan penelantaran 1. Ya. Memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, Nah, sandang, pangan, memenuhi dan papan. kebutuhan dasar anak. Ini diantaranya yang tadi kasih sayang, jangan diberebetin bacanya kalau guru. 15B. Ibu, selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang pengertian eksploitasi terhadap anak. Ya, sebelumnya Ibu, saya mau bertanya dulu, apakah ibu-ibu di antara ibu nih, apakah pernah menyuruh anak untuk membantu keluarga? Misalnya, ibu pernah menyuruh anak ibu untuk mencari uang nggak? Pernah nggak, Bu? Enggak. Kalau masih kecil mah ya, Bu ya. Kalau untuk membantu keluarga misalnya, pernah nggak, Bu? Pernah, Bu. Yang biar itu ya, Bu, kita nonton film dulu. Semuanya lihat ke depan ya, Pak. Film tadi menceritakan apa, Bu? Penelantaran anak. Siapa lagi, Bu? Kita beri tepuk salut dulu buat Bu Siti sama Bu Tarini yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu ya, Bu. Film yang tadi, Bu, itu menceritakan tentang penelantaran terhadap anak, ya. Nah, di sini kita akan bermain cerita gambar, Ibu ya, Ibu ya, akan bermain cerita gambar. Nah, tadi kan sudah dibentuk kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 sama rekan saya. Nah, dua kelompok. Jadi sekarang mah ini ada 5, 1, 2. ya. 1, 2. Ya. Nanti kan udah dibagi kelompok ya. Nanti saya kasih gambar-gambarnya ibu-ibu ya. Halaman berapa, Bu? Kelompok, ini saya jam. Iya bikin 3 kelompok ini udah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3 ya. Nah, setiap kelompoknya akan saya kasih gambar ini ibu ya. Nah, di gambar ini kelompok 1 itu ada 4 gambar. Ya, ada 4 gambar. Terus untuk kelompok 2 di sini ada 3 gambar dan untuk kelompok 3 yaitu ada 5 gambar. Kalau misalkan ibu-ibu pengen paham tentang susunan gambarnya, silahkan ibu buka halaman 42 buku pintarnya. Nah, di situ ada susunannya ibu ya, 1, 2, 3, 4 kelompok itu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan ininya, gambarnya.
itu tugasnya adalah ya mendiskusikan tentang gambar yang ibu-ibu pegang itu, ya. Gambar-gambar yang ibu pegang itu tentang apa, seperti itu, ya. Paham, Bu? Nah, kalau misalkan sudah paham, saya kasih waktu 30 menit. Itu ada susunan gambarnya Ibu di buku pintar ya. Susunan kalau kelompok 4 itu yang pertama apa dulu, yang kedua apa dulu, ketiga apa dulu, keempat apa dulu, ya. Anak nggak sanggup ya, ibunya itu nggak sanggup. Terus lalu anaknya tuh anaknya dijual, dikasih sama orang, Iya, betul. Nah, kalau menurut kelompok 2 ini di sini anak suruh kerja sama orang tua. Iya, Ibu ya. Nah, betul. Karena Sakit. tuh karena kondisi fisiknya masih lemah ya. Itu Ibu bisa dibuka buku pintarnya halaman 46. Ya, 46. Sudah ada Ibu? Nah, bisa dibantu dibacakan sama siapa yang mau bacakan? Di atasnya itu ada akibat. Siapa yang mau? Oh, Ibu Paci. Apa Ibu? Akibat eksploitasi. Nah, ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Paci. Nah, izin berdiri boleh, Andri? Boleh ya. Nah, di depan ini. Nah, ini ada akibat. Nah, kalau di sini cuma ada akibatnya doang ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama teman Andri ya. Cuman kita lebih menegaskan kembali ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini ada akibat eksploitasi terhadap anak. Yang pertama bisa dibantu untuk membacakan, kita sama-sama Bu ya, baca ya. Nah, yang pertama apa Bu? Anak putus sekolah. Nah, anak putus sekolah itu berarti yang tadinya sekolah. Ke ibu-ibu semua. Nah, satu-satu ya Bu ya. Hijau satu sambil pisah-pisah. Nah, merah satu. Ambil satu-satu Bu masing-masing. Merahnya sama. Merahnya Bu. Nah, hijaunya ambil satu. Nah, bendera merah di tangan kiri. Nah, nanti saya akan bilang sama ibu-ibu ya Bu ya, akan menyatakan suatu kalimat. Nah, kira-kira kalimat saya ini menurut ibu-ibu apakah cara yang benar atau cara yang salah ya Bu ya, sebagai bentuk pencegahan terhadap eksploitasi anak ya Bu ya. Contoh, saya boleh contohin? Ya, boleh. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Cara yang betul atau cara yang salah? Salah. Angkat, coba angkat. Salah. Contoh, ya Bu ya. Ya Bu ya. Saya sebutin lagi. Itu artinya kenapa Ibu? Salah. Karena apa Bu salah? Merah Tadi salah. Karena apa Bu tadi salah Bu? Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang itu salah karena apa? belum kuat fisiknya Fisiknya belum belum kuat. Terus apa lagi? Masih kecil. Tadi Ibu udah dijelasin ya Bu tadi. Filmnya juga dia putar. Sekarang kalau saya sebutin bukan contoh lagi ya Bu ya. Nah, ini berarti Ibu jawab. Jangan tengok kiri kanan, jangan mencontek, pede aja. Awas katanya. Bentar ini awas. Saya sebut lagi sekarang. Menyuruh anak untuk mengemis di jalan. Salah. Bu Mariam melihat hijau. Salah Bu Rumina. Setuju salah? Karena apa Bu? anak nggak wajar. Jangan wajar ya Bu ya. Terus di sini saya lagi turunkan lagi benderanya. Menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Salah. Boleh bantu saya jelasin kenapa? Satu. Ya, takut
kena HIV, kena penyakit. Nah, tadi Bu di chat itu ada Bu poin yang ke-16 tuh. Apa itu? Coba lihat di buku pintarnya halaman 48 di sana. Membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah, sudah tahu Bu belum? Akte kelahiran itu apa? Identitas. Bentuknya yang gimana? Yang satu lembar. Ya, yang ini ya. Ada yang sudah punya belum? Cung yang sudah punya. Satu. Berapa orang sudah punya akte kelahiran ya? Ataupun anak ya? Buat anak. Ada yang sudah bikin. Ibunya belum punya. Anak punya. Cung yang belum punya anaknya. Ada yang belum punya enggak? Ya kenapa ibu? Oh di Praji. Anaknya udah siap berapa tahun sudah? Oh 12 tahun 6 SD ya. Nanti untuk ini aku harus bikin ya. Yang ini nanti ibu bikin nanti ke ini ya ke desa ke apa ke RT RW ke desa kemudian nanti difasilitasi sama pendamping juga ya. Oke, kasih tepuk tangan yang sudah bikin Bu ya. Oke. Nah kemudian untuk akte kelahiran Bu ini contohnya Bu seperti ini. Ya, yang seperti ini udah punya ya? Iya, kalau anak mah. Bagi anak-anak yang belum punya ya silakan nanti untuk dibikin. Nah, akte kelahiran ini Bu dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil. Ini kalau di Subang itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Ya ada ya. Ya, nanti bisa sama orang desa, sama orang bisa membuatkan. Kira-kira Bu, akte kelahiran menurut Ibu semuanya penting nggak? Penting. Coba ada yang bisa ini apa seperti apa kayak Ibu? Ibu siapa itu di rumahnya? Cum laude. Kalau cum laude Bu, artinya nilai yang bagus, paling tinggi. Ya. Nah, kita sekarang lihat film dulu ya Bu ya. Filmnya kayak Bu ya. Film nang. Ini ya. Suaranya gede hitam. Suaranya. Pemirsa keterbatasan ini bukanlah satu hambatan untuk bisa berkreasi. Buku pintar halaman 53. Nah, anak Bu, ning kono anak latihan Bu ya, latihan tentang pengisian di sini pencegahan pelanggaran dan eksploitasi pada usia sebelum 18 tahun aja bakal Sabatin. Pokok sekolah. Ribut saya gelem mah bareng jaluk kali. Jaluk kari je Pak. Anak jadi kawin Bu untuk bayar hutang. Berde sih wetenge ya. Nah, Lampin kita nih. kono anak jadi pintar. Sebenarnya masih dijelas nama kok anak ning bukune iki. Iya, halaman Cuma kene mah cilik-cilik Pak. Cilik-cilik. cilik tulisannya. Halaman kira-kira 41. Itu baca ning kono gak apa-apa. Benar emang ngomong dit anak kono ning kono. Anak. Bapaknya cilik apa? Anak dan Roro. Bu, kula Jawa ngomong sebenarnya mah kesimpulannya kene. Bahwa apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan ekonomi ataupun sosial atau ekonomi ataupun apa baik alasannya tetap ikut termasuk tidak dibenarkan. Kamera rolling action. Mantap.